Yosua yang menjadi pemimpin baru bangsa Israel yang terambil dalam kitab Keluaran. Orang Israel keluar dari tanah Mesir dan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Adik-adik ingat kisah ke-12 mata-mata yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan? Ketika ke-12 mata-mata itu kembali, mereka berkata, "Betul, tanah Kanaan itu tanah yang berlimpah susu dan madu. Hasil panen anggurnya berlimpah-limpah dan besar-besar. Airnya banyak dan tanamannya tumbuh subur." Tapi hanya 2 orang saja yang percaya bahwa mereka pasti bisa mendapatkan negeri itu dengan pertolongan Allah. Yang 10 orang membuat seluruh orang Israel ketakutan. Karena mereka mengatakan kalau orang Israel akan berperang dengan orang-orang yang kuat dan besar-besar. Mereka mengabaikan Allah yang akan menolong mereka. Tuhan marah atas ketidakpercayaan mereka kepadanya. Tuhan menghukum mereka dengan pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun adalah hukuman bagi orang Israel, tetapi juga sekaligus selamanya mereka belajar mengenal Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan menjadi umat yang mengasihinya. Sekarang orang Israel sudah melewati masa 40 tahun itu. Pemimpin mereka yang penuh sabar dan lemah lembut itu pun sudah meninggalkan mereka. Musa meninggal di usianya yang ke-120 tahun. Sekarang mereka dipimpin oleh Yosua. Di bawah kepemimpinan Yosua, mereka harus berusaha lebih keras lagi untuk berebut tanah-tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan yang sekarang dikuasai oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Setelah Musa selesai dikumpulkan, Tuhan berbicara kepada Yosua itu. "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah menuju negeri yang aku janjikan. Setiap tempat yang kamu injak akan kuberikan kepadamu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi kamu. Seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Kuatkan dan teguhkan kakimu. Pimpin bangsa ini." Demikian Tuhan berfirman kepada Yosua. Yosua tidak lagi takut menghadapi bangsa Israel yang akan dipimpinnya. Ia percaya Tuhan menyertainya. Dengan semangat dan hati yang bersandar pada Tuhan, Yosua memberikan perintah kepada para pengatur pasukan agar mereka membekali diri. Sebentar lagi, Yosua akan membawa orang Israel menyeberangi sungai Yordan dan mengalahkan bangsa-bangsa yang mendiami daerah tanah perjanjian itu. Orang Israel belajar taat kepada Tuhan. Mereka berjanji kepada Yosua bahwa mereka akan menaati perintah Yosua sama seperti mereka dahulu menaati perintah Musa. Mereka bahkan berjanji siap dihukum bila tidak menaati perintah Yosua. Oke, adik-adik sekalian, dari video yang kita sudah nonton sama-sama tadi, dia menceritakan tentang siapa? Yosua. Dari video yang kita nonton tadi, dia bercerita tentang Musa dan Yosua. Jadi, ada beberapa poin yang dapat kita ambil dalam video yang kita tonton tadi. Yang pertama itu, tetap percaya meskipun kurang, hidup kita tidak baik-baik saja. Nah, seperti yang kita nonton tadi, bangsa Israel mereka diancam. Bangsa Israel itu diancam oleh bangsa Filistin. Karena pada masa itu bangsa Israel ada di dalam perjalanan untuk keluar dari tanah Mesir. Nah,
mereka jalan keluar. Dan yang harus kita ketahui juga, kita jangan mengabaikan Allah. Karena itu jika kita mengabaikan Allah, itu membuat Allah marah atau murka terhadap kita. Lalu di poin yang berikut, jangan takut, sebab Tuhan tetap bersama-sama dengan orang yang setia dan percaya kepadanya. Nah, di video yang kita tonton tadi, Yosua, di mana Tuhan di situ mengatakan kepada Yosua, jangan takut, sebab aku bersama-sama dengan engkau. Jadi jika kita setia dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bersama-sama dengan kita untuk melewati setiap tantangan dan rintangan yang dapat kita lewati dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, demikian materi kita pada saat